105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Hai Sobat Fox, ketemu lagi sama Nindya Ristika di obrolan sanga-sanga setiap hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9. Dan seperti biasanya Sobat Fox, kalau di obrolan sanga-sanga nanti Anin akan ngobrol sama satu narasumber. Tapi sebelum masuk ke situ, Anin mau ngingetin ini udah masuk ke musim penghujan. Jadi Sobat Fox sudah harus mulai aware lagi nih sama yang namanya keberadaan nyamuk Aedes aegypti. Karena kemarin Anin lihat di beberapa portal berita, bahkan ini dirilis langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, yaitu dari Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi. Ini menjelaskan hingga bulan Oktober 2024 terdapat 238 kasus DBD di Kota Yogyakarta. Bahkan di November juga ada tambahan 2 kasus lagi. Dan di bulan Desember ini belum dirilis, tapi wajib untuk mewaspadai apalagi kita sudah masuki di pertengahan musim penghujan Sobat Fox. Nah, ngomongin soal DBD, Anin di malam hari ini juga akan ngomongin seputar DBD, gimana cara mencegah, mengantisipasi, dan bagaimana penanganannya. Ini akan ngobrol langsung sama salah satu narasumber yang kayaknya Sobat Fox tuh udah kangen gitu. Terakhir kali kemarin pas kesini datang bawa kabar bahagianya, ada Bumil Nadia. Halo Mbak Anin, halo Sobat Fox. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Kemarin kita terakhir kali ngobrol di sini temanya ibu dan bayi Ibu sehat, hamil, ibu ya, hamil ibu sehat. sehat. Bumil sehat? Alhamdulillah. Sekarang masuk berapa minggu? Udah ke 22 minggu. Udah 5 Masya bulan. Allah. Alhamdulillah ya. Oke, malam hari ini bahasanya kayaknya agak cukup berat ya. Iya. Ya nggak berat-berat amat Sobat Fox, tapi ini harus jadi concern kita karena Betul. di Jogja sendiri tuh angka DBD tuh DBD-nya tinggi. sangat tinggi. Betul. Gitu. Mungkin sebelum masuk ke tahap ini, mungkin buat Sobat Fox yang belum bisa membedakan atau belum mengetahui DBD itu seperti apa sih Mbak gitu. Iya. Jadi DBD, demam berdarah dengue ya ininya. Itu tuh berasal dari virus dari lingkungan. Oke. Dia disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Oke. Gitu. Jadi dari gigitan nyamuk terus dia menular ke manusia, jadilah DBD itu, DB atau DBD. Oke. Iya. Nah, ini depannya adalah demam. Iya. Otomatis ini gejalanya berarti demam. Demam pasti. Oke. Ini ada disertai gejala-gejala lain nggak? Iya, gejala yang lain biasanya ruam atau bintik-bintik merah. Oh. Ya, selain oke. itu nyeri sendi, nyeri tulang sendi. Biasanya kalau demam tinggi kan juga nyeri tulang sendi juga ya. Selain itu kalau udah di tahap yang parah bisa dia perdarahan, mungkin bisa mimisan. Atau mungkin bisa dari gusi kalau misalnya sikat gigi atau apa kan. Iya. Kalau kita biasa ya, misalnya agak keras pun bisa keluar, tapi kalau itu tuh nggak wajar lah ya anehnya. Oh, oke. Jadi banyak darahnya gitu bisa. Oke, berarti pendarahan itu juga memungkinkan gitu ya? Iya, bisa memungkinkan. Sesimpel kayak misalkan ada luka sedikit itu Iya, bisa lebih bisa, banyak pendarahannya gitu. betul. Oke. Terus selain bintik-bintik, pendarahan dan juga demam. Iya, demam tinggi. Biasanya demamnya naik turun. Oh. Gitu. Biasanya demamnya itu ada di malam hari. Malam hari itu tinggi, tapi nanti kalau udah mulai siang dia turun gitu. Oke, ini dari nyamuk yang kecil aja Sobat Fox ya, tapi bisa mengakibatkan. Sepele ya kadang ya. Iya, kadang sepele gitu nyamuk. Udahlah iya, gitu. Bener. Tapi ternyata ini nih yang jadi bahaya kalau udah muncul gejala lainnya, apalagi kita nggak pernah tahu ya nyamuk Aedes aegypti ini seperti apa. Iya, benar gitu. sekali. Bisa nggak ditandain gitu? Dikasih warnanya apa gitu ya? Bener gitu. Nah, kalau ini kan berarti penyakit yang bisa menular melalui nyamuk gitu. Cara penularannya sendiri ini tuh seperti apa gitu? Apakah cuma digigit langsung tertular atau ada sesuatu yang ditinggalkan sama si nyamuknya gitu? Iya. Jadi nyamuk itu membawa virus dengue namanya. Oh. Virus dengue itu lalu gigit ke seorang ya, gigit ke seseorang. Habis itu nanti penularannya adalah nyamuk itu kan dia terbang, gigit yang lain juga. Nah itu bisa jadi penularan lewat situ. Jadi penularannya bukan lewat udara atau lewat sentuhan itu enggak. Okay. Jadi lewat nyamuk itu sendiri.
lewat gitu. nyamuk itu sendiri. Iya. Oh, oke. Berarti ini kalau misalkan ini kenapa kalau misalkan ada satu anak yang digigit di dalam satu kampung atau satu Betul. lingkungan, itu langsung dilakukan yang namanya fogging. Iya, betul. Atau langsung dicek nih yang Iya. lainnya pasti tertular atau enggak Iya, gitu. karena Oke. dia anunya ke lingkungan ya, apalagi nyamuk, tumbuhnya nyamuk kan di lingkungan. Benar gitu. benar. Jadi Jadinya gitu. bisa tertular dari gigitan nyamuk itu. Iya, Nggak mungkin betul. juga kalau misalnya nyamuk di Kalasan di rumah Mbak Nadia nih, Iya. tiba-tiba kegodean ke rumah Anin gitu kan nggak mungkin Terbang ke sana ya. terbang gitu. Oke, ini kan demam berdarah kan bisa menular melalui si nyamuk. Iya, gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk, kemudian digigit lagi ke Orang lain. menggigit lagi ke manusia lain, penularannya dari situ. Berarti kalau misalkan dari mungkin kontak fisik seperti COVID kan ada penularan dari Iya, kontak fisik atau mungkin air liur, terus dan lain sebagainya, itu enggak ya? Enggak. Oke. Itu enggak. Oke, Sobat Fox, berarti aman ya. Kalau misalkan Sobat Fox mungkin yang sekarang pengetahuannya kurang nih, atau Iya. kayak Anin yang baru tahu juga nih ternyata nggak nular secara langsung melalui kontak fisik atau droplet ya istilahnya. Iya, droplet ya. betul, lewat Gitu. udara. Jadinya aman Sobat Fox. Nah, ini mungkin ada pertanyaan juga. Kalau misalkan ibu hamil yang mengalami demam berdarah gitu, memungkinkan nggak sih menularkan ke anaknya gitu? Iya, sangat memungkinkan karena itu kan virus. Oke. Virus kan masuk ke tubuh, masuk ke darah, apalagi ibu hamil kan supply ke anaknya kan lewat itu ya, lewat nutrisi, lewat darah dan lain sebagainya. Ibu menyusui juga begitu. ASI kan terbuatnya dari darah ibu. Jadi bisa menularkan juga kalau ketika ibu terkena demam berdarah, bisa menularkan ke anaknya juga gitu. Oh, oke. Berarti Simple itu ya. berarti kalau misalkan ada ibu hamil yang kemudian lagi mengandung, Iya. lagi kena demam berdarah, Iya. kondisi bayinya juga Bisa maksudnya kenapa-napa ya, kita nggak Kenapa-napa tahu gitu nggak ya. tahu anunya gimana, cuman harus dicek secara ini lagi ya sama Oke. dokter, tapi bisa menularkan gitu. Oke, ini Sobat Fox harus mulai waspada mulai dari sekarang ya. Dicek dulu di rumahnya ya, banyak nyamuk apa enggak. Kalau banyak nyanyi dulu, banyak nyamuk di rumahku. Oke, kalau gitu nanti Anin bakal balik lagi barengan sama Mbak Nadia juga, masih bahas soal DBD. Semoga buat Sobat Fox yang mungkin tetangganya ada yang mengalami DBD atau mungkin buat mencegah juga ya, bisa jadi informasi tambahan untuk kamu Sobat Fox. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan sangat-sangat. Masih barengan sama Nindya Ristika dan juga Mbak Nadia Sobat Fox, dan masih ngobrolin seputar demam berdarah dengue. Iya, Karena virusnya tadi namanya dengue. Iya, virus dengue. Oke, nah ini tadi kita udah mendengar beberapa fakta ya dan informasi tambahan tentunya kalau ternyata itu demam berdarah tidak bisa menular antar manusia melalui sentuhan fisik, Iya. air liur dan lain sebagainya, tapi melalui nyamuknya itu sendiri Sobat Fox. Tapi ada kemungkinan juga menularkan kepada anaknya kalau Iya. diderita oleh ibu menyusui Iya, dan juga betul. ibu hamil. Nah, ini kalau kita lihat pasti kan tingkat urgenitasnya atau ini hal yang sangat diwanti-wanti sama pemerintah nih, jangan sampai ada demam berdarah, jangan sampai terkena banyak sekali kasus gitu. Iya, betul. Berarti ini sebahaya itu dong, Mbak Iya. Nadia. Jadi dia kan demam biasanya. Yang membedakan dia demam biasa dan demam berdarah itu kan masa inkubasinya atau masa demamnya itu. Jadi biasanya kalau demam biasa kan sekitar 2-3 hari sampai 5 hari ya maksimal, itu sudah selesai. Iya. Kalau demam berdarah bisa sampai 7 hari ataupun lebih. Gitu. Jadi ada fasenya, ada masa kritisnya. Nanti ada biasanya masa kritis itu kayak apa ya namanya? Nggak ketahuan Mbak, kita nggak tahu.
awalnya kayak udah sehat ini, udah baik-baik aja, itu kadang malah itu masa kritisnya. Karena panasnya turun, Iya, kita benar. ngiranya Udah baik-baik sehat, aja, udah baik-baik aja. gitu. Padahal Oke. itu masa kritisnya juga bisa. Oke, berarti ini harus patut diwaspadai Sobat Fox kalau misalnya habis demam, Ya. tiba-tiba terus turun, Terus besoknya demam lagi. Nah, habis itu demam udah. lagi, itu adalah ciri-ciri dari demam berdarah dengue. Karena biasanya kalau demam biasa itu demam terus, stabil. Iya, betul. Kalau kita nggak minum penurun panas ya bakal Iya, demam terus. benar. Sobat Fox, ternyata kayak gitu ya. Iya. Oh, susah ditebak ya, gara-gara nyamuk ini. Nyamuk. Oke, ini kondisi terparahnya selain demam, mungkin ada apalagi nggak, bisa kritis atau bisa gimana? Iya, bisa. Jadi kalau udah parah itu bisa efeknya ke organ dalam kayak jantung, paru, ataupun hati, di organ hati. Oke. Makanya kalau ini kan harus banyak asupan cairan dan nutrisi yang bagus ya. Kalau terkena DB itu. Nah, itu jadi biasanya kan diinfus dan lain-lain ya Mbak. Kalau salah penanganan kan bisa ngarahnya ke organ dalam juga nanti. Oh, oke. Berarti kalau misalkan begitu kena DBD sebaiknya Iya. memang harus ke UGD. Iya, Untuk melakukan perawatan lebih ekstra lagi. Betul. Dibantu oleh teman-teman medis ya Ya, kan, di betul. rumah sakit. Untuk biasanya sih opnam ya kalau Iya, kayak gitu. Nah, dicek lab biasanya ya pakai laboratorium, terus nanti ketahuan trombositnya. Biasanya dari trombosit itu. Trombosit normal itu kurang lebih di sekitar 1.500 sampai 2.500 mcl ya kayaknya kalau nggak salah. kalau Gitu. di bawah itu Di bawah itu ya itu berarti pasti udah harus kena, ini ya. opnam Biasanya biasanya. tindakan selain tindakan opnam, apalagi kalau misalnya trombositnya turun. Trombositnya turun, selain opnam nanti ada asupan cairan yang lain juga ataupun obat-obat yang bisa memperkuat sistem imunnya. Oh, berarti itu sebenarnya kalau kita dirawat di rumah sakit bukan langsung dikasih obatnya Ya. gitu, tapi dikasih untuk ngebus Iya, imunnya gitu ya justru ya. imunnya betul. Oh, oke Sobat Fox ya. Kalau untuk vaksin sendiri tidak ada ya, belum Kalau ada ya? vaksin belum ada sejauh ini belum Belum ada. ditemukan belum vaksin ya. ditemukannya. Jadi emang agak tricky Sobat Fox ya yang namanya demam berdarah dengue atau mengantisipasi gigitan dari nyamuk Aedes aegypti ini harus kita sendiri yang mewaspadai. Betul sekali. Gitu. Oke. Nah, misal ada satu pasien atau satu orang yang pernah DBD nih Betul. dan pernah sembuh dari DBD, kemudian dia kan membentuk kayak sistem kekebalan atau mungkin ada antibodinya gitu. Bisa nggak sih memungkinkan dia terkena lagi gitu Mbak? Bisa banget. Apalagi jadi dia tergantung imunnya saat itu. Ketika dia terkena nyamuk itu dan imunnya lagi turun ya dia bisa kena lagi. Mungkin bisa lebih parah juga gitu. Oh, oke. Jadi tergantung kondisi masing-masing ya. Balik lagi ke imunitasnya Imunitas dan masing-masing. metabolismenya juga. Betul ya sekali. Sobat Fox ya, mulai dari sekarang tuh harus diperhatikan ya. Jangan sampai mentang-mentang udah sehat nih musim penghujan apalagi ini kan banyak nyamuk ya benar. kan. Oke. Kalau untuk cara pencegahannya sendiri dari diri sendiri apa aja yang harus diperhatikan? Yang jelas jaga imunitas, makan minum yang banyak, yang nutrisinya tinggi. Terus habis itu konsumsi buah-buah, sayur gitu. Makanan sehat lah ya Mbak ya. Makan makanan sehat. Oke. Ada makanan spesifik nggak sih Mbak Nadia yang enggak wajib sih, dimakan gitu? enggak harus spesifik itu gitu enggak. Oke. Dulu tuh ada biasanya tuh kalau misalkan ada DBD makan yang warnanya merah-merah gitu. Ternyata nggak juga ya. Enggak juga sih. Ada buah naga tuh merah katanya suruh makan itu buat nambah darah. Ternyata itu bohong semuanya tuh. Hoax Adanya Sobat Fox. kurang tepat ya katanya Kurang tepat ya. kurang Boleh tepat, sih betul. dimakan mungkin untuk Iya, nambah jaga- vitamin. betul sekali, gitu. betul. Oke, cuman kalau dengan alasan untuk nambah darah itu tuh kurang tepat Kurang gitu. tepat, iya. Ada dulu ibu saya kayak gitu waktu tetangga saya Sobat Fox ada yang kena DBD. Oh, makan buah jambu merah. Iya Makan, jambu biasanya benar. Buah bit, terus naga merah, semuanya harus merah-merah. Itu biasanya memang ningkatin HB biasanya. Oh, Jadi memang oke. darahnya jadi
jadi apa ya, kualitasnya jadi bagus lah intinya kualitas gitu. darahnya lebih bagus lagi Sobat Fox. Bisa dicoba ya, tidak Iya, ada sesuatu yang salah Salah, untuk dicoba. Oke, itu cara yang kita mulai dari diri sendiri. Betul. Untuk mencegah. Nah, kalau untuk lingkungan sekitar nih, kalau misalkan mencegahnya tuh gimana caranya? Ada 3M ya, pasti nggak asing sama namanya 3M. Mengubur, menguras, menutup, Mbak ya. Nah itu benar-benar apa ya, harus diperhatikan banget. Apalagi musim penghujan, banyak genangan-genangan, banyak biasanya tempat-tempat sampah atau apa ya, kaleng-kaleng bekas yang dia berserakan terus kena air, ada tampongannya dan itu nggak dibersihkan, biasanya bisa jadi sarang nyamuk di situ. Iya benar tuh, biasanya kalau misalkan ada tuh bak mandi di rumah-rumah di kampung-kampung, itu kan biasanya nggak ditutup. Benar. Nah itu sering tuh ada jentik-jentik. Iya betul. Jadi harus rutin menguras itu ya, menguras bak mandi. Menguras, mengubur, menutup. Iya. Itu Sobat Fox ya. Ada juga dulu zaman Adin kecil kalau nggak salah ada namanya abate. Iya. Iya yang dicemplungin di dalam bak mandi itu. Betul sekali. Itu Sobat Fox mungkin masih ada nggak ya kayak itu? Masih kayaknya ya. Masih ada. Nggak tahu ya. Adin udah itu biasanya di puskesmas ini kan lewatnya. Oh iya, benar. Programnya. Dan buat Sobat Fox yang mungkin udah ngalamin gejalanya atau mungkin ada tanda-tanda yang tadi seperti yang Mbak Nadia sampaikan, itu bisa langsung segera untuk lapor di rumah sakit. Betul, atau ke fasilitas terdekat Sobat Fox ya. Oke, nanti kita bakal nanya-nanya Mbak Nadia lagi Sobat Fox. Kita bakal ngobrol lagi tentang DBD dan bagaimana nih cara mengantisipasinya. Tadi udah bagaimana cara penanganannya. Nah, ini kan belum kita bahas. Jadi buat Sobat Fox yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di obrolan sangat-sangat. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih barengan sama Nindya Ristika dan juga Mbak Nadia sama Ibu Bidan yang cantik jauh-jauh dari Kalasan. Masya ya Allah, iya. Dulu aku ingat banget tuh pertama kali ngobrol di sini waktu ngajarin pijet bayi. Iya, pijet bayi bener. Alhamdulillah yang nonton banyak loh di YouTube ya kan, bisa nambah informasi. Yang ternyata dulu tuh kalau kita dengar pijet untuk newborn atau bayi itu hanya bisa dilakukan oleh bidan, hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli. Ternyata sama ibu sendiri atau orang tua sendiri juga bisa di rumah. Oke, tapi kali ini kita bahasnya beda Sobat Fox. Kita masih bahas soal DBD atau demam berdarah dengue, yang emang ini lagi digalakan banget nih untuk kasus ini supaya berkurang di Yogyakarta, karena emang dari tahun ke tahun ini semakin bertambah. Dari 2023 kemarin, sekarang 2024 ada ratusan kasus, dan katanya Dinkes Kota Yogyakarta sendiri emang ini kasusnya nambah Sobat Fox. Nah, kalau misalkan tadi kan kita udah dengar sama Mbak Nadia ya dijelaskan bagaimana cara mencegahnya. Sekarang kalau misalkan mengalami tanda-tanda seperti itu, pertolongan pertamanya atau hal yang pertama kali harus dilakukan nih apa, Mbak? Biasanya kan demam ya, yang pasti dilihat dulu demamnya, bisa diukur demamnya kan. Sekarang termometer kayaknya semua yang punya anak atau punya termometer ya Mbak ya, sedia termometer di rumah. Nanti kalau suhunya tinggi atau dia demam nggak turun-turun, dicoba pakai paracetamol atau obat penurun panas, dia juga masih sama aja atau mungkin turunnya sedikit, bisa langsung dibawa ke vaskes terdekat gitu. Oke, dibawa ke vaskes terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut, cek lab dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, kalau mungkin Sobat Fox di rumah nih udah khawatir duluan gitu. Terus produk apa ya yang bisa nyelamatin aku gitu, selain mungkin ada obat gitu. Karena kan biasanya ada orang yang tipenya nggak mau ngestok obat gitu. Bisa diantisipasi dengan produk-produk lain nggak sih, Mbak? Bisa.
salah satunya pakai sanga-sanga ini. Oke. Ini kan juga bisa buat turunin demam juga ya. Biasanya lebih cepat malahan ya. Oke. Dia bisa diminum langsung, bisa dibalur juga. Selain kalau dibalur kan bisa ngangetin badan juga ya. Bisa kalau demam kan dia menggigil, dingin rasanya. Itu pakai minyak juga lebih bagus gitu. Oke. Bisa Nah, dibantu. ini selama ini ada satu testi tertentu nggak sih, atau mungkin pernah nggak sanga-sanga ini diaplikasikan ke pasien atau orang yang mengidap DBD gitu, Mbak? Ada beberapa kemarin ada beberapa contoh, biasanya di anak-anak juga ya. Di kemarin juga kebetulan di anak-anak dia rawat inap. Itu dikasih minyak balur yang sanga-sanga ya, sanga-sanga klasik yang dulunya minyak kutus-kutus racikan babe itu. Ya. Nah, itu dibalur, dia bisa mengurangi demamnya. Selain itu bisa mengurangi keluhan-keluhan kayak tulangnya nyeri atau apa gitu bisa. Oh, berarti kalau DBD tuh sampai tulang pun juga nyeri ya? Sendi-sendi biasanya nyeri ketika demam, biasanya sendi-sendi itu kerasa nyeri gitu. Oke. Itu bisa. Selain itu bisa buat ningkatin imun juga, kan dia bisa disemprotin ke mulut ya. Itu bisa buat tambahan obat ya namanya. Oke. Berarti tadi cara balurnya di area wajibnya itu udah pasti ya? Iya, area wajib pasti. Di area wajib di sepanjang tulang belakang Sobat Fox, kemudian di telapak kaki, terus di area-area yang mungkin lagi panas atau demam tadi, sama disemprotkan ke mulut. Berarti ini aman dong kalau apabila tertelan? Oh, sangat aman, iya. Oke. Aku pun pernah pakai juga. Pernah pakai juga testi langsung Sobat Fox ya. Berarti aman kalau tertelan. Dan tadi ini testinya langsung dari anak kecil. Iya, dari yang anak mengalami DBD. Anak usia 5 tahun atau lo ya kalau nggak salah. Berarti ini bisa dipakai di usia berapapun segala ya. Usia, iya. Segala usia Sobat Fox, ini aja yang sakit DBD anak usia 5 tahun bisa pakai gitu. Bisa apalagi pakai, orang dewasa gitu. Betul sekali. Nah, ini kalau misalkan Sobat Fox tanya, emangnya kandungannya apa sih? Bisa sanga-sanga bisa sampai menurunkan demam gitu, bisa sampai nggak disukai nyamuk juga gitu. Iya. Kalau nggak disukai nyamuk kan ini ada wangi aroma lavender ya. Ini kan ada lavendernya yang sanga-sanga kan ada lavendernya. Itu lavender nyamuk kan nggak suka yang bau-bau seperti itu. Ada jeruk juga kalau nggak salah ya. Beberapa kandungan itu kan juga nggak suka tuh nyamuk. Dan ada rempah-rempah itu juga kan mungkin baunya nggak disukai nyamuk juga, jadi lebih menyengat ya kayaknya Mbak ya. Berarti lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul ya. sekali. Kalau tadi yang udah terlanjur demam berdarah aja, demamnya bisa diredakan dengan sanga-sanga. Apalagi buat kita yang masih sehat. Betul. Gitu, bisa dibalurkan supaya metabolismenya tetap bagus. Betul gitu. sekali. Oke, ini kandungannya tadi mengandung beberapa rempah-rempah yang tidak disukai dan juga bisa mencegah gigitan serangga atau nyamuk. Iya. Dan pengaplikasiannya adalah dibalur tadi Sobat Fox ya, diperhatikan lagi di area wajib, betul. disemprotkan di mulut, ditelan juga boleh. Kemudian di area-area yang panas. Iya, kalau demam biasanya di lipatan-lipatan, biasanya di ketiak, di lipatan paha gitu bisa. Oh, baru tahu. Demam itu makanya kalau ngopres itu kan biasanya kita taunya cuma di jidat aja ya. Iya. Itu sebenarnya kompres itu juga bisa di lipatan-lipatan juga. Bisa ketiak gitu. Di selangkangan gini juga bisa. Atau di lipatan-lipatan ini apa namanya? Lutut ya. Belakang lutut. Nah, ini mungkin buat Sobat Fox yang penasaran atau mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sanga-sanga ini minyak? Biasanya kebanyakan minyak adalah rasanya tuh panas. Iya. Kalau orang yang sakit demam kan badannya udah panas. Apa nggak makin panas gitu dibalurin? Enggak. Gitu. Sejauh ini saya pernah demam juga. Dipakein sanga-sanga ini enggak yang panas gitu, enggak sih Mbak. Jadi malah enak, jadi rileks badannya juga. Selain itu kalau demam kan biasanya itu nyeri-nyeri itu kan, nyerinya juga langsung berkurang. Oke, ini minyaknya beda ya Sobat Fox ya, bukan yang ada embel-embel hot-hot. Iya benar, itu makin ya Mbak ya. Iya, di luar sana kan ada yang mereknya hot gitu kan, sama yang fresh apa gitu kan. Itu betul. Itu emang panas, kalau yang ini enggak ya, karena ini 100% terbuat dari bahan herbal alami ya. Yang jelas ini juga food grade, betul aman sekali. apabila tertelan. Bahkan katanya kalau batuk
itu bisa juga ya? Bisa. Oke, itu bisa juga Bisa Sobat banget. Fox disemprotin aja, ditelan, Iya, ditelan. atau mungkin Sobat Fox dibalurkan di area wajibnya itu juga Betul. wajib banget, penting banget pokoknya ya. Oke, nanti bakal balik lagi Sobat Fox, kita bakal tanya-tanya lagi bagaimana manfaat sanga-sanga untuk tubuh kita, dan juga sekarang kan produknya banyak lagi. Tapi nanti penjelasannya akan di segmen berikutnya. Jadi buat Sobat Fox, kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap di Fox Radio Jogja. Masih di obrolan sangat-sangat barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox, dan juga sama Mbak Nadia. Tadi kita sudah bahas cukup berat ya tentang DBD, tapi semoga Sobat Fox dikasih kesehatan sama yang di atas, ya kan, Amin. sehat-sehat, jangan sampai kena Amin. DBD lagi. Karena ini kan musim penghujan masih panjang, Betul. ya kan, Baru masih mulai ya Mbak soalnya. Bener, ini masih sampai besok April insya Allah ya kayaknya. Iya, ya. prediksinya ya. Prediksinya. Tapi ya semoga aja kita dihindarkan dari yang namanya DBD nih Sobat Fox ya. Makanya tadi udah dikasih saran, udah dikasih tahu sama Mbak Nadia kalau pakainya adalah sanga-sanga. Ini ada minyak balurnya ya, dan juga ada serangkaian produk lainnya, karena sekarang lini produk sanga-sanga semakin banyak lagi, sudah berinovasi. Ada skincare-nya, ada body care-nya, ada sabunnya, dan masih banyak lagi. Nah, dari semua produk yang ada di meja ini, Mbak Nadia yang paling suka dan sering pakai itu yang mana? Yang tentunya minyak balur ya. Yang Yang setiap sangat-sangat, hari dipakai. iya. Itu kalau mau tidur nggak pakai itu kayak ada yang aneh gitu Kayak, apa ya, ada yang kurang gitu. Sama sabun ini Tanamilah Tanamu ini. Oke. Setiap hari aku pakai. Jadi kalau Bumil kan nggak boleh pakai skincare yang aneh-aneh ya. Nah, iya benar. Itu aku pakai yang tanam ini aman-aman aja, alhamdulillah. Tanamilah Tanamu Tanamilah Tanamu, iya. yang benar. sabunnya ini Sobat Fox. Oke. Ini biasanya dipakainya di badan aja atau di muka juga boleh? Iya, aku malah di muka Mbak pakainya. Oh, boleh ya buat ganti facial wash Iya, gitu facial ya? wash bener. Oke. Terus selain itu apa lagi? Selain itu pakai face mask. Face mask Iya, ya. Berarti face masknya ini. ini emang juga buat ibu hamil. Iya, sejauh ini karena kan semua pakai bahan alami ya. Jadi aman-aman aja daripada kita bingung nyari mana ya yang Bener. boleh dan enggak, ya udah pakai ini aja. Pakai yang ini aja. Iya, bener. Oke, terus produk apa lagi, Mbak? Setelah itu ini juga ada masih nih punya ke Tanamilah Tanamu yang minyaknya. Rasanya enak sih. Seger, lebih aromanya gimana ya? Lebih wangi. Lebih wangi, lebih kekinian ya daripada yang sebelumnya. Kan ada yang versi apa namanya, Tanamilah Tanamu yang klasik Sobat Fox ya. Itu yang aromanya lebih ke zaitun banget. Kalau ini lebih fresh, lebih seger berarti ya. Ada sensasi mint gitu juga. Jadi agak adem gitu kalau dipakai. Oh, dan itu aman juga untuk ibu hamil tentunya. Alhamdulillah, Semua iya. produk dari Sanga-Sanga aman Sobat Fox ya untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Karena kemarin juga Ibu Rifa udah bilang aman. Aman ya. Gitu. Dan tenang saja sudah tersertifikasi BPOM dan juga halal. Nah, tapi ini agak tricky nih kalau kita ngelihat sekarang di e-commerce. Wah, banyak iya, betul sekali ya yang jualan apa namanya, minyak minyak Sanga-Sanga klasik, atau bahkan yang dulu versi masih kutus-kutus aksara Masih Bali. Betul. Nah, ini gimana nih cara kita bisa membedakan atau mengantisipasi untuk beli produk yang palsu itu? Iya. Mbak. Sebenarnya di sini udah ketulis ya Mbak, harga terendahnya mana itu? Di situ Ya, ya. ini samping-samping. Harga terendahnya segitu. Jadi kalau di bawah itu kita harus curiga, harus waspada. Kenapa harganya lebih murah dari
yang tertulis ya. Oh iya ya, dari pabrik aja segini. Segitu, itu udah harga pabrik gitu. Jadi kalau dapat harga di bawah itu harus waspada aja sih, harus hati-hati. Oke, karena sekarang di e-commerce banyak banget Sobat Fox ya. Kemarin ada nemuin yang palsu ya. Berarti yang di bawah ini udah pasti palsu Sobat Fox ya. Harganya ada yang 90.000. Ternyata pas dateng beda isinya. Bener. Ada pernah punya pengalaman atau cerita datang dari konsumen atau ini? Ada dari customer juga. Dia beli di suatu e-commerce. Itu dia udah mall, udah mall ya. Oh, udah official nih akunnya, udah resmi. Official itu dia beli. Harganya di bawah itu, sekitar harga berapa ya waktu itu? Sekitar 100 ribuan. 100 ribuan sekian. Pas nyampe memang hampir mirip, cuman baunya beda. Oh, gitu deh. Makanya nggak tahu. Kemasannya juga mirip kemasannya. Cuman sayangnya waktu itu kardusnya aku nggak nemuin yang nggak lihat langsung ya kardusnya, jadi nggak tahu tuh kardusnya gimana. Apakah ada nomor batchnya ini atau enggak? Atau itu enggak. Sama di botolnya nggak ada deh kayaknya, ada ininya kan Mbak. Oh ini kode produksi, kode expired produksi, dan betul. juga nomor BPOM ini ya. Betul, iya. Oke, ini sekarang banyak banget ya oknum-oknum yang memang kurang bertanggung jawab dan nakal ya. Masih menggunakan nama sama-sama padahal dalamnya adalah minyaknya bisa jadi oplosan. Iya, benar. Diisi minyak apalah, jelantah atau apa kita nggak tahu Sobat Fox ya. Makanya sama ini PT-nya nih yang harus dilihat. Nah, itu dia Sobat Nama Fox PT-nya. ya. Nama PT-nya adalah PT Kutus Herbal dari Bali Indonesia ya, dan pabriknya masih sama, masih di Gianyar Sobat Fox, dekat. Belum pindah ya, masih ada babe di sana ya. Dicek aja langsung ke sana ya beli. Tapi yang jelas jangan sampai tergiur sama harga murah. Betul sekali. Karena yang jadi taruhannya adalah nyawa kita dan kesehatan kita Sobat Fox. Apa sih salahnya kita beli yang agak mahalan dikit 230.000 tapi asli tapi bisa menyehatkan badan kita daripada kita harus nyobain yang palsu gitu. Iya, betul. Karena kita taunya tadi dari pas udah dibuka ya. Iya, pas udah dibuka. Jadi mungkin kemasan juga hampir sama, mungkin ya mirip juga. Jadi kita nggak tahu kalau nggak dibuka kemasannya gitu. Aduh, ada aja ya sekarang cara orang mencari rezeki. Oke, Sobat Fox. Dan selain minyak balurnya ya, Sobat Fox juga bisa mendapatkan beberapa produk lainnya yang ada di meja nih. Ada mulai dari lotionnya. Tadi kita udah coba sama-sama, enak banget wanginya. Ada Ratus, ada sabun Tanamilah Tanamu, terus sabun Kaliku-Kaliku, ada face creamnya juga, ada face mask yang tadi katanya Mbak Nadia enak banget dipakainya. Ada body balm, ada face washnya juga, dan juga ada body wash, body soap, dan masih banyak lagi Sobat Fox. Nah, ini tentunya yang asli hanya di resell resmi. Betul sekali. Oke, berarti ini kalau misalkan Sobat Fox pengen dapetin semua rangkaian produk dari Sanga-Sanga di Mbak Nadia bisa dong? Bisa banget. Jadi nanti bisa pesan ya, kalau yang ininya pesan ya Mbak. Harus PO dulu. Harus PO dulu. PO dulu, nanti bisa di Instagramnya @sanga-sanga-prambanan. Nomornya ada di 085601945477. Oke, itu kalau kita cari di Google Maps ada ya? Di Sanga-Sanga Prambanan. Di Instagram. Di Mapsnya lagi diinin. Oh, lagi diatur-atur. Oke, Sobat Fox. Takut-takutik deh. Berarti kalau Sobat Fox ya daerah sekitar Prambanan, Kalasan, atau bahkan mungkin Klaten dan sekitarnya ya, Yogyakarta juga bisa langsung ke Sanga-Sanga Prambanan. Atau di Instagramnya Mbak Nadia? Iya, Nadia Nugraini 1. Nadia Nugraini 1 ya. Nanti nomor WhatsAppnya tadi udah disebutin ya. Bisa langsung chat WhatsApp di situ. Kalau kurang jelas nanti akan kita taruh di sini. Dan buat Sobat Fox kalau mau join reseller juga bisa. Bisa banget. Mau dikirim misalnya yang dari luar kota mau dikirim juga bisa banget. Kita kirim ekspedisi. Tuh, jangan lupa beli yang asli hanya di agen resmi Sobat Fox di Mbak Nadia saja. Jangan kemana-mana. Meskipun Anin jualan, ke Mbak Nadia aja. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Mbak Nadia. Sama-sama Mbak Ani.
Informasinya juga semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Dapat satu informasi baru tentang kesehatan, juga tentang DBD. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu. Amin. Dan ditunggu lagi nanti datang ke sini di episode lain ya. Iya. Oke. Dengan senang hati. Sehat-sehat ya Ibu Iya, Amil. Dedenya juga Amin, sehat-sehat. iya. Dan buat Sobat Fox juga terima kasih banyak tadi sudah menyimak obrolan sangat-sangat di episode kali ini. Semoga juga bermanfaat buat kamu. Apabila Sobat Fox tadi ketinggalan di segmen-segmen sebelumnya, bisa kamu cek juga di Instagramnya Fox Radio Jogja. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Siapa tahu ini juga bermanfaat untuk orang sekeliling kamu. So kalau kayak gitu Nindya Ristika pamit dulu. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye. Bye.